Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Dita Azhar. Nah, di video kali ini saya mau ngasih informasi di mana ada dua perusahaan teknologi raksasa dunia. Kalau saya sebutkan pasti teman-teman pada tahu di mana kedua perusahaan besar ini itu bersatu menciptakan sistem pelacak COVID-19. Seperti yang kita ketahui, COVID-19 atau virus corona ini sudah tersebar di 213 negara dan penyebarannya itu sangat cepat sekali. Dan bahkan bagi orang yang positif terkena virus corona ini belum tentu itu menunjukkan gejala, dan ini yang paling bahaya karena orang tersebut, orang itu sendiri dia nggak tahu kalau misalnya dia itu terpapar atau positif virus corona, sehingga bisa menyebarkan secara luas kepada orang lain. Nah, kita balik lagi. Google dan Apple ini baru saja mengumumkan kerjasama dalam menciptakan sistem gabungan untuk melacak COVID-19 itu melalui dari akun Twitter CEO Google dan Apple itu pada 11 April 2020. Nah, sistem gabungan ini akan berfokus pada pelacakan kontak para penggunanya. Jadi, aplikasi ini para ilmuwan dan petugas kesehatan itu dapat memantau dengan siapa penggunanya saling melakukan kontak. Selain itu juga, sistem aplikasi ini mengizinkan para penggunanya untuk saling bertukar informasi mengenai status mereka. Nah, pertukaran informasi ini itu dilakukan menggunakan transmisi Bluetooth Low Energy beserta dengan aplikasi kesehatan lain yang disetujui organisasi-organisasi kesehatan. Nah, cara kerjanya, jadi para pengguna itu harus memasukkan data diri mereka, itu beserta status mereka, apakah mereka positif atau negatif COVID-19. Kemudian orang yang melakukan kontak dengan mereka itu akan diberi peringatan akan statusnya dalam waktu kurang dari 5 menit. Nah, dengan hal itu, pengguna dapat langsung mengetahui jika mereka melakukan kontak dengan orang yang terpapar virus corona. Ya semoga aja dengan adanya sistem pelacak COVID-19 ini, coronavirus itu bisa rantai penyebarannya itu bisa diputus dan hilang di dunia ini. Jadi untuk wabah virus corona itu semoga aja secepatnya hilang dan semuanya kembali normal. Dan informasi juga bagi teman-teman yang mau mendapatkan informasi terupdate mengenai virus corona atau COVID-19 ini, teman-teman bisa buka situs website dari covid19.co.id. Nah, di situ selalu diupdate mengenai informasi COVID-19 di Indonesia ataupun jumlah kasus yang ada di dunia. Jadi jumlah terpapar COVID-19 di Indonesia sendiri, teman-teman bisa lihat di sini infografisnya. Ini dari covid19.co.id. Ada 3.842 yang positif. Itu naik 330 kasus sejak Sabtu 11 April 2020. Jadi terjadi peningkatan yang signifikan di hari Sabtu kemarin, itu sekitar 330 kasus. Kemudian untuk yang sembuh itu naik 4 orang, sekitar 286 orang yang sembuh, tapi yang meninggal dunia itu lebih banyak dari yang sembuh, yaitu sekitar 327 orang, itu naik 21 orang. Dari situs ini juga teman-teman akan mendapat informasi mengenai total terpapar COVID-19 di dunia, yaitu di sini kita bisa lihat infografisnya ada sekitar 1.524.161 orang atau 161 kasus terkonfirmasi di dunia dan 92.941 yang meninggal dunia, dan itu tersebar di 213 negara dan wilayah atau teritorial. Di sini teman-teman juga bisa lihat urutan dunia, negara-negara dari jumlah kasus terbanyak, di mana Indonesia berada di urutan 36 dunia, yaitu dengan jumlah kasus 3.842, meninggal 327, dan CFR-nya 8,51%.
Jadi kalau misalnya teman-teman mau mengupdate mengenai informasi COVID-19, teman-teman bisa langsung buka covid19.co.id. Di sini juga lengkap dengan petanya, teman-teman bisa lihat persebaran kasus COVID-19 di Indonesia, dan ada grafiknya juga. Kalau kita lihat grafiknya, di sini memang mengalami setiap harinya, hari ke hari itu mengalami peningkatan, dan bahkan yang paling meningkat itu kemarin 11 April 2020, yaitu naik kasusnya 300 atau bertambah kasusnya itu 330 kasus. Dan kalau kita lihat di sini sedihnya karena jumlah yang sembuh itu lebih sedikit daripada jumlah yang meninggal dunia. Ya semoga aja pandemi ini cepat selesai dan kita bisa beraktivitas normal kembali. Dan tetap menjaga jarak. Mari kita jaga yang sehat, tetap sehat. Yang sakit harus sehat. Dengan cara kita selalu cuci tangan pakai sabun. Kemudian disiplin menjaga jarak 2 meter. Jadi bagusnya itu 2 meter bukan 1 meter. Dan menggunakan masker kain untuk masyarakat saat keluar rumah. Sedangkan masker bedah dan masker medis lainnya itu kita prioritaskan untuk dokter dan para medis yang memang berkontak langsung dengan pasien yang terpapar virus corona. Kemudian kita harus berusaha untuk tidak keluar rumah. Jadi kita harus berusaha untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan cara di rumah aja, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah dari rumah, kalau bisa semuanya kita lakukan di rumah. Yaitu tujuannya untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini, karena kita tahu penyebaran ini sangat cepat sekali. Dan jika teman-teman mengalami gejala, maka teman-teman melakukan isolasi diri, isolasi mandiri. Dan jika memang mulai merasa itu adalah gejala COVID-19, maka teman-teman langsung melakukan konsultasi kesehatan. Yang paling utama yaitu kita harus memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Itu yang paling utama. Jadi teman-teman sebisa mungkin di rumah aja, jangan keluar rumah dulu. Dan kita sama-sama berdoa untuk pandemi ini semoga cepat berakhir. Dan mungkin untuk video kali ini cukup sekian. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.